Apa sih rahasia entry posisi? Sebenarnya ada banyak cara ya. Salah satunya adalah mengkolaborasikan time frame 15 detik dan time frame 1 menit. Pahami kendala-kendala pelemahan sebuah harga. Jangan lupakan SNR atau support and resistance, karena SNR merajai segala teknik. Pahami kapan SNR akan memantulkan sebuah candle dan kapan SNR akan ditebus, atau yang biasa kita sebut dengan breakout. Selamat belajar. Salam profit. Rahasia entry posisi, art of candle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Art of Candle, channel edukasi yang benar-benar memberikan edukasi. Kali ini kita akan trading kembali di time frame 15 detik dan time frame 1 menit. Saya akan coba kolaborasikan antara time frame 15 detik dan time frame 1 menit. Jadi di bagian skala saya sudah setting otomatis time frame 15 detik dan time frame 1 menit. Jadi kita tinggal memperbesar dan memperkecil skala ya. Itu bisa akan lihat nanti di bagian penskalaan. Bisa disetting secara otomatis. Nah, ini saya sudah pindah di time frame 1 menit. Nah, ini tinggal geser, dia sudah pindah ke time frame 15 detik. Jadi alasan saya ambil open posisi buy tadi, saya melihat ada candle pelemahan seller, kemudian ini berada pada posisi support. Berarti kesimpulannya adalah akan dipantulkan ke atas, sehingga saya ambil open posisi buy profit ya. Ini adalah open posisi yang pertama. Nah, tinggal geser aja Kang. Tinggal geser, dia berubah dari 1 menit ke 15 detik. Perhatikan. Jadi sebelum saya entry posisi ini sudah terbentuk yang namanya resisten. Nah, kemudian saya akan lanjutkan ini untuk ambil open posisi sell, tapi menunggu candlenya naik menjadi candle hijau. Dan setelah candle hijau terbentuk, karena kalau kita mau ambil open posisi sell butuh kenaikan ya. Perhatikan candle hijau ini apakah dia akan terus naik atau mengalami rejeksi. Kalau dia mengalami rejeksi berarti terbentuk sumbu yang panjang ya di atas. Dan ternyata ini adalah sumbu rejeksi, sehingga saya mengambil open posisi sell. Semakin dia naik candlenya lagi, saya akan ambil open posisi sell. Ya, semoga saja di open posisi kali ini profit. Kita perhatikan, alasan saya tadi ambil open posisi sell adalah ada rejeksi yang terbentuk, sehingga saya yakin bahwa ini akan menjadi candle merah ya di time frame 15 detik. Nanti kita akan perhatikan di time frame 1 menit dia bentuknya seperti apa. Ternyata di time frame 1 menit terbentuk resisten ya. Maka disitu sangat tepat kalau kita ambil open posisi sell. Oke, saya lanjutkan dengan open posisi buy. Karena saya melihat di sebelah kiri terjauh itu ada support, kemudian dengan di kiri terdekat juga ada support. Kemungkinan besar bahwa candle ini akan naik dan dipantulkan, maka saya ambil open posisi buy. Jadi belum ada kekuatan untuk terjadinya breakout. Nah, perhatikan ya, ternyata kita berada pada area base atau konsolidasi kalau di time frame 1 menit, sedangkan di time frame 15 detik
itu adalah sideways jangka pendek, yang dimana sangat kelihatan posisi support dan dimana posisi resistennya. Detik 30 masih profit ya. Kita perhatikan kembali, nah ini ya, ini berada pada area base seperti apa yang saya katakan tadi. Kita sering bermain di area seperti ini. Nah, kita perhatikan ada lonjakan harga, kemungkinan besar bahwa di sini juga terbentuk support, maka kita ambil open posisi apa? Open posisi buy. Di time frame 15 detik ada lonjakan harga, apa istilahnya, gap tuh ya. Kemungkinan besar ini akan open posisi buy. Apalagi kalau di time frame 1 menit kita melihat di situ sudah terbentuk yang namanya support. Sesuai dengan teori yang kita pelajari bahwa ketika di posisi support maka kita ambil open posisi buy. Jadi apa manfaatnya bermain di time frame 1 menit dan 15 detik? Nah, kita perhatikan tadi kalau di 15 detik terbentuk lonjakan harga ya, ada kuat naik dia, sehingga kita cek di TF 1 menit itu ada support yang terbentuk, itulah menjadi dasar kita ambil open posisi buy. Nah, perhatikan kalau di TF 15 detik yang terbentuk candlenya kan kecil-kecil ini kan. Nah, biasanya kalau yang candlenya kecil-kecil seperti ini di TF 1 menit itu biasanya akan terbentuk candle hijau, namun candle hijau tapi dia adalah candle hijau pelemahan. Nah, itu perhatikan di TF 1 menit candle hijau pelemahan, ya kan? Yang artinya ini akan terjadi candle warna merah setelah ini ya, karena ini adalah pelemahan buyer, yang mana sumbu atas dan bawahnya sama panjang. Jika kita perhatikan di TF 15 detik tadi, candle yang terbentuk kecil-kecil ya. Nah, itu ya, perhatikan tuh ada beberapa candle merah dan candle hijau yang bodinya tipis ya, atau bisa dikatakan itu adalah doji. Nah, di TF 1 menit ada pelemahan buyer yang dijawab dengan candle merah ya, yang turun ke bawah. Kita masih di area konsolidasi atau area base untuk di TF 1 menit, sedangkan di TF 15 detik berada di area sideways jangka pendek. Mari kita perhatikan di TF 15 detik sudah terbentuk candle warna hijau. Ya, artinya di TF 1 menit pun ini ada candle warna hijau. Namun jika di TF 15 detik setelah candle hijau tadi terbentuk candle merah, maka kemungkinan besar bahwa ini akan menjadi candle hijau yang ada sumbu di atasnya. Sumbu di atasnya itu membuktikan adanya tekanan seller. Ya, kita perhatikan ini candle hijau ini apakah dia akan naik ke atas atau justru ada sumbu. Kalau kita melihat tadi bahwa di TF 15 detik itu ada candle merah, maka dia membentuk sumbu ya. Di sini saya tidak ambil open posisi. Mengapa? Walaupun ini merupakan support, tapi support ini bisa berubah. Dalam artian dia tidak menjadi support. Bisa jadi ini hanyalah koreksi dan akan membentuk resisten. Nah, biasa di posisi seperti ini kita perhatikan dulu, jangan terburu-buru untuk mengambil open posisi. Melihat tekanan dari seller tadi, kemungkinan besar bahwa ini akan menjadi doji.
Mengapa dia menjadi doji? Ini karena ada resisten terdekat dan support terdekat. Jadi ada tekanan ya dari support terdekat dan resisten terdekat, sehingga terbentuklah doji. Ya, kita tunggu. Sepertinya ini candlenya akan menuju support terdekat. Oleh karena itu saya akan open posisi sell. Nah, ini mengejar support terdekat ya kayaknya. Kita perhatikan apakah setelah tercapai support terdekat ini dia akan memantul atau justru dia akan melanjutkan misinya untuk mengejar support yang sebelahnya lagi ya. Karena ini kan di area base sideways datar atau yang kita biasa sebut dengan area konsolidasi. Jadi si candle merah ini masih memiliki misi atau tujuan untuk mengejar area support terdekatnya ya. Nah, ini sudah terjadi breakout. Untuk support yang sebelah. Dan masih akan ada lagi support yang akan ditembus. Ini sudah terjadi breakout di time frame 15 detik. Begitu juga dengan time frame 1 menit. Nah, karena itu saya berkeyakinan bahwa saya akan ambil open posisi sell. Sedikit lagi saya akan ambil open posisi sell. Karena tadi saya melihat di time frame 15 detik sudah terjadi breakout. Inilah yang kemudian menambah keyakinan saya untuk saya ambil open posisi sell. Ketika sebuah support telah ditembus dan terjadi breakout, maka yang kita lakukan adalah melanjutkan candle yang menyebabkan terjadinya breakout tadi ya. Jadi kalau biasanya kita di support menunggu terjadinya pemantulan, ini kita ambil breakoutnya atau penembusan candle di area support ya. Perhatikan apakah ini akan profit atau kita akan loss. Ini yang sering saya katakan kepada teman-teman, bahwa kita harus berhati-hati ketika berada di area konsolidasi atau area base atau area sideways datar. Kita tinggal menunggu kapan terjadinya breakout. Kalau terjadi breakout, maka akan terjadi yang namanya penerusan tren. Jadi breakout itu sendiri kita lihat terjadi di area apa. Jika dia di area support, maka kita lanjutkan dengan open posisi sell. Jika di area resisten, berarti kita akan open posisi buy. Sehingga breakout bisa menjadi acuan kita dalam pengambilan open posisi. Nah, kita perhatikan, kita sudah profit tadi ya. Apakah ini di time frame 1 menit akan terbentuk yang namanya support, atau kemudian justru ini hanyalah sebuah koreksi sehingga menyebabkan kita harus mengambil open posisi sell jika ini hanyalah koreksi. Kita perhatikan di time frame 15 detik terbentuk candle pelemahan dari buyer, maka kesimpulannya adalah saya akan ambil open posisi sell. Jadi salah satu teknik untuk open posisi kalau di area time frame 15 detik selain SNR adalah candle pelemahan ya. Kalau kita ingin open posisi sell, bolehlah kita menunggu candle pelemahan buyer. Oke, ini lagi error jaringan. Jadi kita iklan dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, kita profit ya.
tapi kembali lagi jaringannya error. Saldo kita adalah 1.629.500. Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pada saluran televisi Anda. Oke Bang, kita lanjutkan kembali Bang. Perhatikan kembali. Melihat bahwa ini telah terjadi breakout tadi ya, di time frame 1 menit dan terbentuk yang namanya resisten, maka hukumnya adalah kita lanjutkan di open posisi sell. Nah, itu kita dapat mengatakan yang si candle hijau itu hanyalah koreksi ya. Perhatikan, kita akan ambil open posisi sell ya, karena telah terbentuk yang namanya resisten. Jadi sebenarnya dalam menggunakan trading ini sangat simple ya, yaitu ketika kita sudah melakukan cross check di time frame 15 detik, kemudian di time frame 1 menit, kita mendapatkan informasi yang sama bahwa kita harus melakukan open posisi sell atau open posisi buy, maka usahakan bahwa informasi yang diberikan pada time frame 15 detik dan time frame 1 menit itu adalah sama ya. Dalam artian, misalkan nih di time frame 15 detik terjadi candle-candle pelemahan buyer, yang otomatis bahwa kita harus open posisi sell. Nah, kemudian kita cek di time frame 1 menit, misalkan terbentuk resisten, nah, berarti kita juga open posisi sell. Informasi yang sama itulah yang kemudian kita ambil untuk melakukan entry posisi. Jadi gitu ya Kang, apapun semua teteh, video ini saya buat untuk memenuhi permintaan dari teman-teman semua. Kemarin ada yang minta untuk membuat video penjelasan mengenai entry posisi yang tepat, jadi saya jelaskan semampunya. Oke, semoga memberi manfaat. Kita bertemu kembali di edukasi berikutnya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.